1 bulan setelah warung itu tutup, warga sekitar mulai sering melihat rumah Bu Ani ini sering kedatangan tamu dengan perawakan yang cukup mengerikan. Lalu warga pun ramai. Masuk ke dalam toko, salah satu warga, seorang pria, mencoba untuk mengangkat tubuh suami dari Bu Ani yang tertidur di atas meja, diangkat, disenderkan di kursi dan diperiksalah nafasnya. Ternyata ketika diperiksa nafasnya, beliau sudah tidak bernyawa lagi. Suami dari Bu Ani sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh sahabat misteri yang ada di Jawa Timur, Mbak Tia. Beliau mengirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan di dalam cerita yang dibagikan Mbak Tia, dia menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang menggunakan pesugihan penglaris dagang dengan menumbalkan nyawa suami-suaminya. Perempuan tersebut sudah menikah sebanyak 4 kali dan keempat orang suaminya meninggal dunia menjadi tumbal pesugihan yang beliau lakukan. Jadi, bagaimana kisah misteri pesugihan wanita ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah yang dibagikan oleh Mbak Tia ini merupakan sebuah kejadian misteri yang berlatar waktu di tahun 2007 yang lalu. Kejadian ini sempat menjadi pembicaraan di desa atau di kampung tempat tinggal Mbak Tia. Menceritakan seorang wanita. Di sini Mbak Tia menyebutnya dengan nama Bu Ani. Bu Ani di tahun 2007 itu sempat menjadi perbincangan masyarakat setempat karena ritual pesugihan yang beliau lakukan terbongkar. Warga yang tahu Bu Ani ini menggunakan ritual pesugihan untuk penglaris usaha dagangnya. Sebagian warga ada yang percaya, sebagian warga ada yang tidak percaya karena kehidupan Bu Ani sebelum dia sukses, sebelum dia kaya raya seperti di tahun 2007, kehidupannya di masa lalu dikenal warga sebagai wanita yang sangat alim sekali, sangat taat sekali, sangat baik sekali. Ketika pesugihan yang dilakukannya terbongkar, warga ini kaget. Warga seakan-akan nggak percaya dengan apa yang telah beliau lakukan. Diceritakan di tahun 2007, kejadian ini terbongkar, dan di sini Mbak Tia mengajak kita flashback sedikit ke belakang, menceritakan sejarah hidup dari Bu Ani ini. Mbak Tia mendapatkan cerita ini karena di tahun ketika terjadinya peristiwa Bu Ani ini, Mbak Tia dan keluarga di sini pernah berhubungan dekat lah dengan sosok Bu Ani, si pelaku pesugihan ini. Mbak Tia tahu persis siapa Bu Ani, tahu persis apa yang dilakukannya untuk menjalankan bisnisnya agar dia bisa menjadi kaya raya seperti di tahun 2007. Mbak Tia menceritakan semua sebelum Bu Ani ini sukses seperti sekarang. Dia memulai usahanya dengan suami dari Bu Ani ini adalah seorang pemuda yang sangat baik sekali di kampung itu.
sama-sama alim lah dengan si Bu Ani ini. Suami dari Bu Ani ini sama sekali tidak pernah bikin ulah, nggak pernah neko-neko lah, dikenal sebagai pemuda yang baik. Mereka menikah. Setelah beberapa tahun mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Pada saat mereka menikah, Bu Ani dan suaminya ini mereka sama-sama bekerja di satu perusahaan yang ada di desa tersebut. Perusahaan industri yang merekrut hampir sebagian besar masyarakat yang ada di sana sebagai tenaga kerja. Namun, ketika anak pertama dari si Bu Ani ini lahir, perusahaan tempat masyarakat yang ada di desa itu bekerja, termasuk di sini Bu Ani dan suaminya, tiba-tiba perusahaan itu mandet. Perusahaan itu tidak beroperasi lagi karena ada masalah. Dan karena ada permasalahan di perusahaan tersebut, warga-warga yang ada di sana otomatis kehilangan pekerjaan, termasuk Bu Ani dan suaminya. Perekonomian dari warga desa tersebut anjlok seanjlok-anjloknya. Yang biasanya mereka bergantung hidup dari perusahaan itu dengan bekerja menjadi karyawan di sana, sekarang tidak lagi, mereka nganggur. Mulailah warga-warga desa ini nyebarlah, mereka memiliki inisiatif masing-masing. Ada yang hijrah ke kota, ada yang pindah ke kampung sebelah untuk mencari pekerjaan. Ada yang bercocok tanam dengan modal yang sudah dikumpulkan selama bekerja. Sawah yang dulunya terlantar, nggak ditanamin apa-apa, jadi sekarang mereka ini kembali ke sawah, kembali ke ladang, bercocok tanam. Sedangkan Bu Ani dan suaminya, mereka di sini memutuskan untuk membuka warung kecil-kecilan. Tepatnya warung yang dibuka oleh Bu Ani ini adalah warung sayuran. Pada saat Bu Ani membuka warung sayuran itu, usia anak Bu Ani ini baru sekitar 1 tahunan lah. Jadi pagi-pagi aktivitas yang dilakukan Bu Ani ini, pagi-pagi dia tuh ke pasar induk sama suaminya. Mereka belanja lah, beli sayur-sayuran, beli daging, beli ikan, beli ayam. Mereka beli dari pasar induk. Sesampainya di rumah, di toko kecil mereka, sayur-sayuran, daging, ayam, ikan, dan lain-lain itu dijual oleh Bu Ani. Alhamdulillah awalnya usaha yang dijalankan Bu Ani ini berjalan sesuai harapan. Dengan modal yang kecil, mereka terus bisa memutar modal tersebut sampai di mana Bu Ani ini memang usahanya sudah berkembang cukup pesat. Hari ke hari, usaha yang dijalankan Bu Ani dan suami semakin berkembang pesat. Warga-warga desa senang sekali belanja di tempat Bu Ani karena Bu Ani dan suami sangat ramah sekali melayani pembeli. Termasuk di sini Mbak Tia dan keluarga. Semenjak Bu Ani ini bikin warung, mereka udah nggak pernah lagi ke pasar induk untuk belanja sayuran. Dan dengan adanya warung si Bu Ani ini, masyarakat yang ada di desa ini agak sedikit terbantu lah, karena mereka-mereka yang belum memiliki pekerjaan, duitnya masih pas-pasan, bahkan kurang kalau belanja, ini bisa ngebon dulu atau ngutang dulu sama si Bu Ani. Bu Ani dan suami, mereka berdua ini sama sekali tidak keberatan dengan warga-warga yang sering ngutang atau sering kasbon. Bu Ani dan suaminya terus ngasih sampai mereka ini bayar lagi. Dengan pelayanan serta sikap Bu Ani dan suaminya, warga desa sangat senang sekali dengan keluarga tersebut. Tapi di satu hari, ketika keadaan perekonomian dari desa tersebut semakin anjlok, perusahaan yang menjadi tumpuan mereka untuk mencari rezeki sampai hari itu belum juga buka. Warga-warga desa yang tadinya memilih turun ke ladang, turun ke sawah untuk bercocok tanam, pada saat itu di kampung mereka sedang paceklik, panas terik, perairan susah, sawah kering, irigasi kering. Mereka pun mengalami gagal panen. Otomatis di sini modal sudah keluar besar, hasil sama sekali tidak dapat. Perekonomian warga desa yang ada di tempat Bu Ani ini semakin anjlok, semakin merosot. Dan imbas dari kemerosotan perekonomian masyarakat setempat ini, imbasnya sangat besar sekali dengan usaha yang dijalankan oleh Bu Ani dan suaminya. Karena masyarakat desa ini uangnya itu sudah susah lah
penghasilan nggak ada tapi pengeluaran banyak, mereka lebih hati-hatilah untuk mengelola uangnya. Mereka berpikir daripada belanja di tempatnya si Bu Ani, memang bisa ngutang, tapi harga sayuran, harga belanjaan di sana ini selisihnya lumayan jauh kalau kita belanja langsung ke pasar induk. Jadi sebagian warga lebih memilih untuk langsung belanja ke pasar induk walaupun harus menempuh jarak yang lumayan jauh. Imbasnya warung dari si Bu Ani hari demi hari menjadi sepi. Dan sebelum Bu Ani ini mengalami masalah dengan usaha yang dijalankannya, beliau ini berpikir kalau usaha yang dijalankannya warung sayuran ini hasilnya ini akan terus konsisten, misalnya per hari dapat sekian omsetnya, dan harapan dari Bu Ani ini semakin hari ke depan nanti omsetnya akan semakin besar dan membuat keluarga ini menjadi keluarga yang berkecukupan ekonominya. Tapi nyatanya masalah datang tidak diundang. Sebelum masalah datang tidak diundang, Bu Ani ini sudah berpikir kalau penghasilannya ini sudah cukup kalau mau beli sesuatu dengan cara nyicil. Beliau pun di sini membeli 1 unit sepeda motor dengan kredit. Warga setempat senanglah ngelihat tiba-tiba ada motor baru di rumahnya si Bu Ani, sedangkan perekonomian warga di sekitar ini sedang anjlok-anjloknya. Warga turut senang dengan keberhasilan dari si Bu Ani. Tapi mereka ini tidak tahu motor itu dibeli nyicil dengan cara kredit, mereka sama sekali tidak tahu. Nah, setelah Bu Ani ini beli motor, perjalanan usahanya ini masih bagus, ya, belum ada masalah, belum ada pacaklik. Beliau di sini berpikir untuk membeli barang-barang lain lagi dengan cara kredit. Mulailah di sini dia mengisi perabotan rumahnya, semua yang dibeli sama Bu Ani itu dengan cara nyicil atau kredit. Dan Bu Ani pun di sini sudah mulai main-main dengan ibu-ibu arisan. Beliau sering main ke kampung sebelah untuk ikut arisan sama ibu-ibu di sana. Jadi Bu Ani ini merasa kalau duitnya itu cukup lah untuk kegiatan atau untuk apa yang dibelinya dengan cara nyicil ini, pasti bisa bayar lah setiap bulannya. Tapi ketika paceklik tiba, usaha yang dijalankan Bu Ani ini tiba-tiba sepi. Sayur-sayuran yang dibeli dari pasar induk ini ya cuman 1-2 orang lah yang beli, nggak rame kayak biasa. Otomatis pendapatan per hari dari si Bu Ani ini anjlok, hingga dimana satu ketika Bu Ani sudah nggak bisa lagi membayar cicilan-cicilan per bulan yang harus dibayar oleh Bu Ani. Usahanya sepi, semakin hari semakin sepi, semakin hari semakin sepi, dan di satu titik mungkin Bu Ani ini sudah kehabisan modal, karena sayur-sayuran ini kan nggak bisa disimpan lama. Ketika pagi ini dibeli Bu Ani dari pasar induk itu sayurannya masih segar, tapi ketika hari itu sayur-sayuran ini tidak laku terjual, untuk dijual besoknya sayur ini sudah tidak layak jual lagi, semua sudah layu. Otomatis modal dari Bu Ani di sini terbenam. Karena modal sudah banyak terbenam, Bu Ani dan suami pun memutuskan untuk menutup warung sayuran dan meninggalkan hutang-hutang yang harus dibayar setiap bulannya oleh Bu Ani. 1 bulan setelah warung itu tutup, warga sekitar mulai sering melihat rumah Bu Ani ini sering kedatangan tamu dengan perawakan yang cukup mengerikan. 2 orang, kadang 3 orang laki-laki dengan tubuh tegap di sini mencari keberadaan Bu Ani, menanyakan keberadaan Bu Ani kepada warga sekitar. Warga-warga yang ditanya oleh laki-laki berbadan tegap, ya otomatis mereka menjawab dengan jujur. Ya, Bu Ani mungkin ada di rumah. Tadi barusan saya lihat dia keluar masuk kok dari rumahnya, yang mungkin sekarang ada di rumah. Coba aja Pak, langsung samperin ke rumahnya. Nah, warga ini tidak tahu kalau laki-laki bertubuh tegap itu mencari Bu Ani untuk menagih hutang. Orang ini kan mencari Bu Ani, tapi Bu Ani ini sama sekali tidak mau keluar dari rumah. Yang menemui laki-laki berbadan tegap yang nagih hutang ini itu selalu suami dari Bu Ani. Dengan tabah, dengan sabar, dengan muka tebal, dimarah-marahin sama orang-orang itu untuk bayar hutang. Tapi tetap suami dari Bu Ani meminta waktu dan mengatakan kami akan berusaha untuk membayarnya. Tapi apa daya, satu-satunya usaha yang dimiliki keluarga tersebut sekarang sudah tutup karena kehabisan modal.
Karena seringnya orang datang menagih hutang mencari Bu Ani, beliau pun jarang sekali terlihat keluar rumah, cuman mendep aja di dalam rumah. Pada suatu hari, nggak jauh dari rumahnya si Bu Ani, ya itu ada kayak balai-balai. Kalau sore-sore di sana, ibu-ibu yang ada di kampung itu, ibu-ibu rumpi lah. Mereka ini sering nongkrong di sana sambil cerita-cerita tentang perkembangan kampung, ngegosip lah. Nah, pada sore itu, Bu Ani ini tiba-tiba keluar dari rumah nyamperin ibu-ibu yang sedang duduk. Salah satu ibu-ibu yang sedang duduk di sana itu adalah ibu dari si Mbak Tia. Ibu dari Mbak Tia yang mengirimkan kisah ini. Bu Ani ini dengan wajah yang sangat kebingungan sekali, mukanya tuh kusut sekali, bertanyalah dengan ibu-ibu yang sedang duduk yang ada di sana. Bertanya langsung to the point, mengatakan, "Bu, kira-kira ibu-ibu tahu nggak ya orang yang bisa minjemin saya duit? Nggak apa-apa deh, nanti saya bayarnya dengan cara nyicil, dengan ada bunga. Nggak apa-apa. Kalau ada, Bu, tolong Bu, kasih tahu saya di mana. Saya sedang butuh sekali pinjaman, Bu. Tolonglah, Bu." Nah, ibu-ibu yang ada di sana, mereka ini saling memberikan alamat orang yang bisa meminjamkan uang atau rentenir lah istilahnya. Ada yang mengatakan, "Ada Bu, saya kenal. Ibu pergi ke sini, rumahnya di sini." Ada lagi yang mengatakan, "Ada Bu, nanti saya hubungin, saya tanya bisa nggak minjam uang." Dengan respon yang cukup baik ya dari ibu-ibu ketika Bu Ani ini bertanya, ibu dari si Mbak Tia ini nyeletuk lah, nanya sama si Bu Ani, memang seberapa besar uang yang ibu butuhkan, mau minjem berapa, sampai-sampai kok kayaknya dari wajah ibu berat sekali, ada apa? Nah, barulah di sini si Bu Ani ini sedikit bercerita tentang permasalahannya. "Saya salah, Bu. Salah memperhitungkan uang yang saya miliki. Dengan uang yang pas-pasan, saya mau punya barang yang hebat, barang yang mewah. Saya mendapatkan itu semua dengan cara nyicil, dan sekarang ketika usaha saya tutup bangkrut, saya nggak tahu, Bu. Saya harus nyicil, duitnya itu saya dapat dari mana? Saya nggak tahu. Yo, kalau bisa saya dapat pinjaman dari orang, walaupun nanti saya bayarnya pakai bunga sekian kali lipat, nggak masalah. Yang penting saya bisa membayar hutang-hutang yang selalu ditagih oleh penagih hutang yang hampir setiap hari datang ke rumah saya. Saya malu." Mungkin ibu-ibu sering lah ngelihat, ibu-ibu sudah tahu lah mungkin permasalahan saya. Mendengar masalah yang dialami langsung oleh Bu Ani, ibunya dari si Mbak Tia di sini, cukup prihatin. Yang mana keluarga dari si Mbak Tia di kampung tersebut atau di desa tersebut, boleh dikatakan taraf ekonomi keluarga mereka ini adalah menengah ke atas, cukup berada lah, tergerak lah di sini hati dari ibunya si Mbak Tia ini untuk membantu si Bu Ani. Beliau mengatakan, "Ya udah Bu, kalau ibu memang butuh, nanti saya coba ngomong sama suami saya. Mana tahu beliau ada duit simpanan, mungkin kami bisa membantu ibu. Tapi saya nggak janji, saya tanya dulu sama suami saya." Dan keesokan harinya sekitar jam 10 pagi, Bu Ani ini tiba-tiba langsung datang ke rumah keluarganya si Mbak Tia ini, mengetok pintu, mengucapkan salam, dan dibukalah pintu depan sama ibunya si Mbak Tia. Mereka pun langsung duduk di ruang tamu. Bu Ani ini langsung menanyakan, "Gimana Bu? Kira-kira ada nggak uang yang bisa membantu saya?" Ibu dari si Mbak Tia pun di sini mengatakan, "Ya udah, ntar aku panggil suamiku dulu." Udah datanglah suaminya, mereka duduk bertiga di ruang tamu. Ibu dari si Mbak Tia di sini mengatakan atau sedikit memberi nasihat kepada si Bu Ani. "Bu, menurut saya daripada ibu terburu-buru untuk melunasi hutang-hutang ibu yang hampir setiap hari orang-orang itu datang menagih hutang ke rumah kamu, kalau saya pikir dengan uang pinjaman yang akan kami berikan ini, alangkah baiknya ibu memikirkan untuk usaha dulu. Apakah uang ini digunakan untuk modal jualan sayur lagi? Itu bisa, Bu. Dengan usaha ibu sudah kembali berdiri,
Ini ibu nggak perlu pusing-pusing lagi cari pinjaman sana-sini, gali lubang tutup lubang untuk bayar hutang. Dengan pendapatan sehari-hari ibu bisa nabung, ibu bisa bayar hutang-hutang ibu. Nah sekarang ibu cuma minta waktu tenggang sama orang-orang yang nagih. Daripada ibu harus gali lubang tutup lubang, minjam duit sama saya, ibu bayar ke hutang. Hutang yang satu, hutang yang dua, hutang yang tiga itu belum dibayar. Mereka akan terus datang menagih. Ibu mau minjem sama siapa lagi? Dapatlah pinjaman dari orang lain lagi, tutup lagi. Lalu untuk menutupi atau membayar hutang-hutang yang sudah ibu pinjam, ya, untuk melunasi hutang-hutang yang ditagih sama orang-orang yang datang ke rumah, ibu dapat duit dari mana? Kemana lagi ibu harus mencari duit? Alangkah baiknya ibu berpikir untuk usaha dulu, jalankan lagi usahanya dengan modal pinjaman yang kami berikan. Mendengar saran atau pendapat dari ibunya si Mbak Tia, Bu Ani di sini sempat terdiam. Beliau mengatakan, apa yang ibu katakan itu memang benar, Bu. Tapi keadaan ini sangat mendesak sekali. Kalau ibu mau meminjamkan uang itu, saya berterima kasih sekali. Tapi saya tidak janji, Bu. Saya bisa bikin duit itu untuk jadi modal usaha lagi. Karena saya ini sudah merasa tertekan sekali. Saya malu, Bu. Malu. Rumah kami selalu didatangin orang. Kami malu. Lalu di sini, ibu dari si Mbak Tia pun sudah memiliki kesepakatan dengan suaminya, bapak dari si Mbak Tia ini. Mereka ingin membantu Bu Ani. Uang pun di sini dipinjamkan tanpa bunga. Setelah menerima uang pinjaman dari ibu dan bapaknya si Mbak Tia, Bu Ani pun pulang. Beliau mengucapkan terima kasih. Tapi setelah Bu Ani ini pulang dengan membawa uang pinjaman tersebut, keesokan harinya Bu Ani ini sudah tidak terlihat lagi di desa mereka, sudah tidak terlihat lagi di rumahnya. Tidak tahu Bu Ani ini ngilang kemana. Yang ada di rumah Bu Ani itu hanyalah suami Bu Ani dan anaknya yang baru berusia 1 tahun lebih. Berhari-hari warga nggak melihat keberadaan Bu Ani, nggak ngelihat aktivitas yang dilakukan Bu Ani di rumah. Warga pun di sini bertanya-tanya, loh kemana Bu Ani ini, kemana? Sedangkan orang-orang datang terus nagih hutang, nyari Bu Ani mana, Bu Ani mana. Orang-orang yang datang itu selalu ditemui oleh suaminya Bu Ani. Ya, dengan sabar, dengan muka tebal, suami dari Bu Ani di sini meminta waktu, membuat janji kalau kami akan segera membayar cicilan, akan melunasi hutang kami, tapi minta waktu. Tapi tidak tahu ya, Bu Ani ini ngilang kemana. Terdengarlah kabar ke keluarganya si Mbak Tia kalau Bu Ani ini menghilang dari desa mereka karena Bu Ani ini baru meminjam uang dari keluarganya. Otomatis kedua orang tua si Mbak Tia di sini kaget, loh kok bukannya Bu Ani ini minjam duit untuk nyelesain masalahnya, kok sekarang malah ngilang, kemana ya Pak? Mereka pun di sini berinisiatif untuk datang menemui suami dari Bu Ani, menanyakan kemana Ani, kok ndak ada? Warga bilang Ani ngilang, kabur dari kampung ini, kemana? Kamu tahu ndak? Suami dari Bu Ani dia mengatakan, saya nggak tahu saya. Ya, Ani pergi kemana? Cuman sebelum dia pergi, dia cuman berpesan kepada saya, Bang, aku pergi sebentar Bang, aku suntuk Bang, mumet aku Bang, aku nggak kuat lagi Bang, ditagih sama orang-orang itu, aku bingung mau nyari duit kemana, mau nutupin utang itu pakai duit siapa. Aku capek Bang, aku mau pergi buat nenangin diri, tolong ya Bang, tolong kamu jaga anak kita, tolong, aku nitip anak kita. Cuman itu Bu yang dipesankan sama Ani. Saya tidak tahu, dia tidak mengatakan tujuan dia pergi itu kemana. Mungkin dia pulang ke rumah kedua orang tuanya mungkin, atau dia pergi kemana saya tidak tahu. Sama sekali saya tidak tahu. Setelah mendengar penjelasan dari suaminya si Bu Ani, kedua orang tuanya si Mbak Tia pun di sini tidak dapat berkata apa-apa. Waktu terus berlalu. Orang-orang terus datang menagih hutang ke rumahnya si Bu Ani, bertemu terus ya dengan suaminya nggak pernah ngindar, dihadapi terus. Tapi apa daya, duit nggak ada buat bayar hutang. Orang-orang itu terus mengancam, terus mendesak. Warga-warga yang ada di desa pun di sini mulai beropini, mulai bergosip. Ada yang mengatakan Bu Ani ini sengaja ngilang
karena malu nggak sanggup bayar hutang. Ada yang mengatakan sengaja Bu Ani ini ninggalin suaminya karena suaminya itu udah kere, udah nggak ada usaha lagi, tega ya Bu Ani. Ada juga yang mengatakan kalau Bu Ani ini pergi dengan laki-laki idaman lain, Bu Ani selingkuh. Jadi apa yang digosipin warga, yang namanya gosip tetangga, pelan-pelan pasti akan terdengar oleh suaminya Bu Ani. Tapi respon dari suaminya Bu Ani sama sekali beliau tidak menanggapi apa yang dikatakan warga. Dia yakin kepergian istrinya ini bukan untuk hal yang aneh-aneh, dan dia bersabar untuk menunggu kapan istrinya akan pulang. Waktu terus berlalu, kurang lebih sekitar 1 bulan setelah kepergian dari si Bu Ani. Pada suatu hari Bu Ani pun pulang ke rumahnya, kembali ke desa tersebut. Kedatangan Bu Ani masuk ke desa, kembali ke rumah, ini menjadi perbincangan di warga-warga yang ada di sana. Mulailah satu mengatakan, "Oh ya, aku tadi ngeliat Ani, dia udah pulang ke rumah, tapi aneh. Ani penampilannya sekarang berubah. Ya, baru 1 bulan ngilang, tapi penampilannya bisa berubah kayak gitu." Ya, orang bertanya, memang penampilannya seperti apa? Mereka penasaran, ya mereka ngintip lah, berbondong-bondong, mindik-mindik, ngelihat Bu Ani ini dari jauh, mantau rumahnya. Terlihat di situ penampilan Bu Ani memang berubah. Yang sebelumnya Bu Ani ini seperti perempuan pada umumnya, sering menggunakan baju kaos, sering menggunakan celana panjang atau celana pendek, sering juga menggunakan daster sehari-harinya. Tapi setelah hampir 1 bulan Bu Ani ini menghilang, pakaian Bu Ani ini terlihat agak sedikit kolot, agak sedikit kuno. Beliau menggunakan atasan kebaya, beliau menggunakan bawahan sarung, dan terlihat tatapan mata dari si Bu Ani ini agak sedikit berbeda. Nah, warga di sini bertanya-tanya, apa ya maksud si Ani merubah penampilan seperti itu? Ada juga yang mengatakan mungkin sengaja biar nggak keciren sama orang yang nagih hutang. Mungkin ya, ini masih mungkin, masih menjadi gosip lah di kalangan masyarakat. Selain penampilan Bu Ani ini yang berbeda, mencuri perhatian dari masyarakat, ada satu lagi yang mencuri perhatian masyarakat yang paling menonjol sekali. Ini tentang perubahan sikap dari Bu Ani, yang mana sebelumnya beliau ini selalu bersembunyi ketika ada orang yang datang ke rumahnya menagih hutang. Suaminya lah yang menghadapi orang-orang tersebut, tapi sekarang enggak. Sekarang Bu Ani langsung yang menatap orang itu, yang berhadapan dengan orang itu, berbicara dengan orang tersebut. Pada suatu hari, salah satu warga pernah berpapasan lewat di depan rumah Bu Ani. Pas pada hari itu, Bu Ani ini tengah ngobrol dengan orang yang datang nagih hutang. Terdengarlah beberapa kalimat yang keluar dari mulut Bu Ani. Di percakapan tersebut terdengar kalau Bu Ani ini seperti ucapan atau kalimat yang sangat tegas sekali, seolah-olah kalimat yang keluar dari mulut Bu Ani ini membuat mental orang yang nagih hutang ini down. Mereka pun balik badan, mereka pun pulang, mereka sama sekali nggak bentak-bentak lagi, mereka nggak marah-marah lagi, nggak tahu kenapa. Ketika bertemu dengan Bu Ani, orang itu jadi luluh, orang itu jadi lemah. Bu Ani sekarang menjadi wanita yang pemberani. Perubahan sikap itulah yang diperhatikan warga yang sangat menonjol sekali setelah Bu Ani ini menghilang entah kemana. Setelah warga ini ramai membicarakan kalau Bu Ani ini sudah ada di rumah, terdengarlah informasi itu ke keluarganya si Mbak Tia. Mereka pun di sini langsunglah mendatangi rumahnya si Bu Ani karena mereka pengen tahu kemana sebenarnya Bu Ani ini tiba-tiba ngilang setelah mendapat uang pinjaman yang mereka berikan. Malah Bu Ani ini ngilang. Mereka ini takut uang yang mereka pinjamkan ini disalahgunakan oleh si Bu Ani. Takutnya kecipratan dosa yang telah dilakukan oleh Bu Ani karena uang itu digunakan Bu Ani untuk hal-hal yang tidak-tidak. Datanglah bapak dan ibu si Mbak Tia ini ke rumahnya si Bu Ani, bertemu dengan beliau dan ngobrol lah. Ditanya, "Nih, kamu tuh kemana? Masa iya sehari setelah saya berikan uang pinjaman, kamu tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar?" Bu Ani menjelaskan uang yang diberikan oleh keluarganya si Mbak Tia ini beliau gunakan untuk ongkos, untuk kebutuhan selama di kampung. Saya pulang kampung, pulang ke rumah kedua orang tua saya capek, saya nggak tahu lagi mau ngadu kemana. Akhirnya saya kembali ke rumah kedua orang tua saya, mencoba meminta solusi sama mereka, dan alhamdulillah
Kedua orang tua saya mampu untuk sedikit memberi bantuan. Alhamdulillah lah. Sekarang saya pulang ke sini membawa sedikit modal, lebih dari modal yang telah Bapak Ibu pinjamkan. Nah, uang yang Bapak pinjamkan, uang yang Ibu pinjamkan, saya minta tempo dulu. Kalau sekarang saya belum sanggup untuk membayar karena saya akan menjalankan saran yang Bapak berikan kemarin untuk kembali membuka usaha, itu akan saya laksanakan, akan saya jalankan. Mendengar penjelasan dari si Bu Ani langsung, Ibu dan Bapak si Mbak Tia di sini mereka merasa lega dan mereka mengatakan, ya udah, kalau kamu belum punya uang, pakai dulu lah duit itu, puterin lagi duit itu, kamu buka usaha kamu. Mudah-mudahan nak, dengan usahamu, dengan tekadmu, kali ini usahamu akan berkembang, akan bisa berkembang pesat lagi, lebih pesat lagi dari usahamu yang lalu. Kamu kali ini bisa berjalan dengan lancar, berkembang dengan pesat, lebih pesat dari usahamu yang sudah lalu. Kedua orang tua dari si Mbak Tia pun kembali ke rumah dan keesokan harinya memang terlihat pergerakan dari Bu Ani dan suaminya. Mereka kembali beres-beres toko kecil yang ada di depan rumah mereka. Toko itu kembali dibuka, diberesin lagi, dan keesokan paginya sayur-sayur segar sudah tertata rapi. Mereka kembali berjualan. Nah, melihat Bu Ani dan suaminya kembali berjualan, warga-warga yang sibuk menggunjingkan Bu Ani dari kemarin tentang kepergiannya nggak tahu kemana, mereka ini kaget. Loh, kok bisa tiba-tiba setelah ngilang sekian lama ada modal untuk bikin usaha? Dari mana nih si Ani dapat duit? Nah, mereka di sini kembali bergunjing. Bukannya mereka senang melihat perekonomian si Bu Ani ini akan jalan lagi karena usahanya ya hidup lagi. Bukannya mereka senang, tapi mereka di sini malah bergunjing lagi, ngegosip lagi. Usaha yang dijalankan Bu Ani ini memang berat sekali di awalnya karena perekonomian dari masyarakat yang ada di sana belum membaik. Perusahaan tempat mereka bergantung bekerja itu belum buka-buka juga, masih tutup, mereka masih nganggur. Yang belanja di warungnya si Bu Ani ini cuma 1-2 lah, tapi Bu Ani dan suaminya tetap semangat. Besok mereka belanja lagi, mereka tata rapi lagi sayur-sayur, tetap warung itu sepi, terus dijalankan sama Bu Ani dan suami. Ketika warung itu sudah berjalan, walaupun masih sepi, warga di sini sudah tidak melihat lagi, jarang lah melihat orang datang menagih hutang. Mereka di sini berpikir, oh mungkin hutang-hutang itu sudah dilunasin langsung sama si Ani dan suaminya. Hebat ya, dari mana mereka dapat duit? Lagi-lagi itu, pertanyaan lagi-lagi itu, dari mana mereka dapat duit? Bu Ani di sini sama sekali tidak menghiraukan lah warga-warga yang julid sama dia. Dia terus mengembangkan usahanya dan pada satu titik, kurang lebih sekitar 6 bulan, usahanya ini kembali dijalankan sama Bu Ani. Keadaan atau perekonomian dari keluarga tersebut terlihat semakin membaik. Padahal warung yang dikelola atau sayuran yang didagangkan Bu Ani dan suaminya ini nggak laku-laku banget, tetap sepi. Warga jarang beli di warungnya, lebih memilih belanja ke pasar induk karena harganya lebih murah. Di bulan ke-6 itu nggak tahu si Bu Ani ini dapat duit dari mana. Dia menyewa sebuah lapak yang cukup besar. Lapak itu terdapat di pinggir jalan utama desa mereka. Akses yang sangat ramai sekali menghubungkan desa satu ke desa yang lain. Jadi akses jalan utama itu memang jalur yang sangat aktif lah dan ramai sekali. Bu Ani menyewa lapak di sana. Bu Ani mengembangkan usahanya. Toko sayur yang tadinya masuk jauh di dalam pedesaan ini dibawa keluar sama si Bu Ani, dikembangkannya di pinggir jalan. Sedangkan toko yang ada di depan rumahnya ini ditutup, semuanya dipindahkan ke pinggir jalan itu. Warga di sini kembali bertanya-tanya lagi, loh kok bisa usaha yang sepi tiba-tiba punya modal malah nekat pindah ke tempat yang lebih mahal lagi sewanya. Nanti bangkrut lagi, nanti pusing lagi, banyak lagi yang nagih hutang. Lagi-lagi di sini warga terus menggunjing Bu Ani dan keluarganya, tapi mereka sama sekali tidak mau mendengarkan gosip gunjingan orang-orang yang mau menjelek-jelekkan mereka. Usaha itu dijalankan oleh Bu Ani tepat sasaran intinya.
Pilihan Bu Ani untuk memindahkan usahanya yang tadinya di dalam desa jauh, cuma mengandalkan warga desa yang belanja di sana, dipindahkan ke pinggir jalan, memang dengan menggunakan modal yang cukup besar untuk menyewa lapak tersebut, tapi hasilnya memang fantastis sekali. Beberapa minggu warung yang dibuka sama Bu Ani, warung sayuran yang dibuka sama Bu Ani, ini langsung ramai, pelanggannya langsung ramai. Pagi-pagi ibu-ibu tuh rame belanja di sana. Setiap hari belanjaan dari Bu Ani dari pasar induk itu semakin hari semakin nambah, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dan warga-warga yang ada di desa, mereka semua akhirnya terdiam, tidak dapat lagi mencari celah kejelean atau menggunjing si Bu Ani. Malah mereka yang ada di desa sana, yang tadinya sama sekali tidak mau belanja di warungnya si Bu Ani, sekarang setelah warung itu ramai, mereka pun ikut nimbrung belanja di sana berkat sabar dari Bu Ani. Usahanya berjalan dengan pesat, tapi setahun usaha itu berkembang dengan pesat di tempat yang baru. Satu berita yang cukup menggegerkan warga terjadi di keluarga Bu Ani. Pada suatu pagi, salah satu warga yang belanja di warungnya si Bu Ani, kurang lebih sekitar jam setengah 9 pagi, warung itu sepi. Ibu-ibu sudah selesai belanja di jam 7, di jam 8. Yang jaga toko kalau pagi itu adalah suami dari si Bu Ani. Sedangkan Bu Ani setelah pulang dari pasar, barang-barang sudah ditata rapi, Bu Ani ini pulang ke rumah untuk masak, beres-beres rumah, ngurus anak yang masih kecil. Bu Ani akan datang lagi ke toko itu sekitar jam 1 siang untuk gantian. Suaminya istirahat di rumah, Bu Ani lah yang jaga toko sampai sore. Di pagi itu, ya, suami dari Bu Ani ini mungkin kecapean. Dia tiduran di atas meja kasir dengan tangan dilipat, kepalanya di atas ini, ketika ada salah satu warga yang belanja. Sayur-sayuran itu sudah dipilih, di sini dia mau bayar, minta hitungan, dipanggil lah suami Bu Ani tengah tertidur di atas meja kasir. Pak, saya mau bayar Pak, hitung Pak, berapa belanjaan saya? Sekali dipanggil, nggak ada sautan. Dipanggil lagi dengan suara yang agak lantang, agak keras dikit, lagi-lagi tidak merespon. Nah, orang ini pun bingung, loh, bapak ini tidur atau pingsan? Masa iya? Aku teriak segini kenceng, sama sekali dia nggak dengar. Lalu warga ini pun berinisiatif untuk mendekati suami dari Bu Ani ini. Ditepuk lah baunya. Pak, bangun Pak, aku mau bayar. Ayo bangun Pak, bangun. Tapi tidak ada respon dari suami si Bu Ani ini. Warga ini bingung, ini kenapa? Sedangkan di toko ya, di warungnya itu nggak ada siapa-siapa. Beliau takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nggak ada orang ketiga atau nggak ada saksi mata. Beliau pun di sini berlari keluar warung, teriak minta tolong. Pak, Bu, tolong, sini tolong. Suaminya Bu Ani nggak bangun-bangun, udah kepanggil-panggil. Tolong sini, tolong liatin. Suaminya Bu Ani ini kenapa? Tidur kok nggak bangun-bangun. Lalu warga pun ramai. Masuk ke dalam toko, salah satu warga, seorang pria, mencoba untuk mengangkat tubuh suami dari Bu Ani yang tertidur di atas meja. Diangkat, disenderkan di kursi dan diperiksa lah nafasnya. Ternyata ketika diperiksa nafasnya, beliau sudah tidak bernyawa lagi. Suami dari Bu Ani sudah meninggal dunia. Warga yang ada di sana heboh. Loh, kok bisa? Kok bisa meninggalnya kayak gitu? Kenapa ya? Kenapa ya? Informasi kematian dari suami Bu Ani pun sampai ke desa. Warga mengabari Bu Ani, Bu, cepat Bu, ke toko Bu. Suamimu meninggal dunia. Nah, Bu Ani yang mendapat kabar suaminya meninggal dunia, beliau pun langsunglah bergegas ke toko. Sesampainya di toko, jenazah almarhum suaminya ini belum dipindahkan, masih ada di meja kasir karena warga tidak berani untuk memindahkan, takutnya ada apa-apa. Bu Ani pun di sini meminta pertolongan sama warga yang ada di sana. Pak, tolong Pak ya, aku minta tolong Pak, tolonglah gotong jenazah suamiku pulang ke rumah. Salah satu warga di sini pun nyeletuk ngomong, Bu,
Nggak seharusnya kita bawa ke rumah sakit dulu, biar jenazah suamimu itu diperiksa sama dokter dulu, apa kira-kira penyebab kematiannya. Nggak usah Bu, saya cuma minta tolong gotongin jenazah suami saya ke rumah, biar segera dimakamkan. Prosesi pemakaman dengan layak, selayak-layaknya, itulah tanggung jawab dan kewajiban saya. Lalu jenazah suami dari Bu Ani ini pun dibawalah ke rumah. Sesampainya di rumah, warga berkumpul, warga ramai berkumpul, penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka ini tahu suami dari Bu Ani ini sehat, terlihat dari penampilannya bugar. Nggak pernah ya terdengar kalau suami Bu Ani sakit, ya sedang dirawat, ada penyakit yang istilahnya ya, yang berbahaya lah, yang bisa menyebabkan kematian secara mendadak seperti itu, sama sekali tidak ada. Warga ini penasaran, kok bisa orang meninggal kok kayak lagi tidur. Warga pun di sini ramai bertanya sama si Bu Ani. Bu Ani di sini menjawab, saya juga tidak tahu. Pagi sebelum saya meninggalkan toko atau subuh ketika kami belanja ke pasar, suamiku sama sekali tidak mengeluhkan lagi pusing, lagi pilek, atau lagi capek, atau lagi sesak napas. Sama sekali tidak ada. Saya pun bingung, nggak tahu penyebabnya apa, tapi saya yakin ini adalah suratan takdir dari Yang Maha Kuasa. Saya pun harus menerima. Itulah jawaban dari Bu Ani. Warga pun di sini yo dapat ngomen apa-apa lagi karena yo istrinya udah pasrah kayak gitu. Prosesi pemakaman pun dilaksanakan. Warga di sini sangat bersedih sekali. Sosok pria yang baik, sosok suami yang baik meninggal dengan begitu cepatnya, dan kematian suami dari Bu Ani tetap menjadi sebuah misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh warga.